Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Nugroho Room ya. Rekan-rekanku di Nugroho Room, saya harapkan untuk persiapannya tetap ditingkatkan ya, dan banyak membaca literasi, terutama ini latihan soal ya. Karena ketika rekan-rekan berbanyak latihan soal, nanti ketika tes di CPNS di tahun ini insya Allah nanti bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya. Mudah-mudahan seperti itu. Baik, di kesempatan hari ini akan saya bahas terkait soal PPK ya. Di sini saya bisa merujukkan, bisa terkait khusus pedagogik guru ya. Jadi secara umum, jadi soal-soal ini itu yang mana pedagogik itu nanti bisa dirujukkan pada soal-soal seperti PPK, PPG, juga di SKB CPNS ya, khususnya untuk guru. Karena muatan materi pedagogik itu ada di hampir di setiap tes di CPNS ya. Baik, langsung saja akan saya bahas di pembahasan hari ini, dimulai soal nomor 1. Rekan-rekan subscribe dulu dan kita simak bersama. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta atau C6 grade yang tepat adalah titik-titik. A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji untuk produk karya seni rupa. E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Nah, pada soal seperti ini kita harus mencari kata kunci terkait indikator kognitif mencipta ya, atau tingkat level C6 ini. Nah, untuk jawaban yang tepat kira-kira mana? Ya, jawaban yang tepat itu adalah membuat produk ya. Di situ jelas mencipta ya. Kalau mengelompokkan, menyebut, menjelaskan, membedakan itu masih di bawah C6. Baik, untuk lebih jelasnya kita simak bersama penjelasannya ini ya. Jadi di tingkat kognitif itu ada contoh kata kerja operasional ya, atau KKO istilahnya. Nah, yang pertama C1. Nah, di taksonomi belum masih ingat ya, harus calon guru apalagi CPNS harus wajib tahu ini ya. C1 mengingat, menyebut, menghafal, mengetahui, menuliskan, memberi label. Itu masuk kategori C1 ya. Kemudian tingkat yang berikutnya C2 itu memahami, membedakan, menerangkan, mengartikan, merangkum, dan mengelompokkan. Nah, itu masih tingkat C2. Kemudian C3 ya, itu masuk kategori menerapkan, melaksanakan, melakukan, melatih, membiasakan, membedakan, menyelesaikan, menggunakan. Nah, ini apli ya, mengaplikasikan ya. Kemudian C4 itu termasuk menganalisis, memilih, menata, menyeleksi, mendiagnosis, mengedit, dan menguraikan. Itu C4. Kemudian C5 itu mengevaluasi ya, membuktikan, memisahkan, menguji, mengukur, mengkritik, memvalidasi, memonitor. Dan yang C6 itu mencipta, membangun, membentuk, membuat, menampilkan, memperjelas, menemukan, dan menyusun. Nah, itulah untuk tingkat dari C1 sampai C6. Berikutnya soal nomor 2. Pada sebuah rancangan pembelajaran RPP ya, tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Nah, jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah titik-titik. A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktek, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. C. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. Dan yang terakhir E. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan.
Nah, kita diminta untuk mencari tahu atau menuliskan tujuan pembelajarannya ya. Jika rumusan indikatornya seperti itu. Ya. Untuk jawaban yang tepat itu adalah yang B ya. Jadi setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Nah, di situ ada A, B, C, D. Masih ingat enggak? Iya, jadi saya jelaskan ya. Unsur-unsur dalam merumuskan tujuan pembelajaran hendaknya wajib memenuhi kaidah ABCD. Nah, tentu masih ingat A itu audiens. Jadi peserta didik yang akan belajar, yang akan kita berikan pembelajaran. Nah, kemudian B, behavior itu ada perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar dalam pelajaran tersebut. Kemudian C itu adalah condition, yang mana itu adalah kondisi yang berarti batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau alat peralatan yang digunakan peserta didik pada saat melakukan atau dilakukan penilaian ya, yang digunakan peserta didik alat ya. Kemudian yang D itu degree, yaitu tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku. Nah, setelah tahu arti ABCD, untuk bentuknya contohnya seperti ini. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, nah, ketika setelah melaksanakan, setelah melakukan ya, setelah membaca, setelah mengamati, nah, melakukan dan lain sebagainya, itu termasuk pada condition ya, kondisi batasan yang dikenakan pada siswa seperti itu. Kemudian baru ke siswa dapat. Nah, kata siswa ya, peserta didik atau siswa itu termasuk audiens ya. Kemudian dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Nah, biasanya untuk kata kuncinya dapat menjelaskan, dapat melakukan, dapat mendemonstrasikan ya. Itu termasuk behavior atau perilaku yang spesifik tadi. Nah, kemudian secara benar itu degree, biasanya dengan tepat, secara benar ya. Tidak harus secara benar, biasanya dengan tepat, secara baik ya, dengan secara benar. Nah, itu termasuk degree ya. Seperti itu ya. Kita bahas ke slide al yang berikutnya, kita bahas tuntas pedagogik. Pada saat penyusun rencana pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mengidentifikasi hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Berdasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya titik-titik. A. Fakta, B. Prosedur, C. Keterampilan, D. Konsep, E. Prinsip. Ya, berdasarkan tujuan dan strategi pembelajaran. Ya, ragam pengetahuan konsep ya. Jadi konsep tentang materi pokoknya tentang unggas tadi. Jadi seperti ini saya jelaskan. Jadi jenis materi indikator dari hasil belajar itu yang harus dikuasai siswa adalah fakta yang pertama. Jadi apabila siswa diminta untuk menyebutkan nama, kapan, di mana suatu peristiwa terjadi, itu adalah fakta ya, seperti itu. Kemudian setelah fakta ada konsep. Artinya apabila siswa diminta untuk mengemukakan definisi, menggunakan istilah, membedakan dua hal ya, mengklarifikasi, itu termasuk konsep ya. Bisa jadi nanti siswa menggunakan definisi unggas itu jenis hewan apa misalkan seperti itu ya. Contohnya apa saja, mengklarifikasikan. Nah, itu salah satu bentuk konsep. Kemudian ada prosedur. Jadi apabila siswa diminta untuk menjelaskan langkah-langkah pemecahan suatu persoalan menurut prosedur tertentu. Biasanya anak-anak diminta untuk menjelaskan urutan langkah-langkah membuat produk misalkan ya. Itu ada prosedurnya, itu termasuk prosedur. Kemudian setelah itu prinsip. Artinya apabila siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antara berbagai konsep sebab akibat. Nah, itu termasuk kajian teorinya ya. Secara tidak langsung prinsipnya itu ya menjelaskan hubungan antara konsep dan sebab akibatnya. Kalau seperti ini nanti akibatnya seperti apa, hasilnya seperti apa.
Kemudian setelah prinsip ada keterampilan. Nah, apabila siswa diminta untuk membuat sesuatu ya. Jadi dalam membuat sesuatu itu ada prosedurnya. Nah, untuk mem-create-nya, membuat itu termasuk keterampilan. Kemudian aspek afektif. Nah, afektif ini ketika siswa diminta memilih dan melakukan sikap tertentu terhadap suatu kejadian. Kemudian ada sikap motorik. Nah, jadi apabila siswa diminta untuk melakukan kegiatan menggunakan anggota badan, ya, motorik itu anggota badan, tujuan pembelajaran yang diminta tadi mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan, membedakan jenis-jenis unggas. Itu tadi ya, jenis termasuk materi berupa konsep. Ya, saya kembali ke soal tadi ya. Seperti itu ya. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Nomor 4, perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka pilihan strategi pembelajaran yang tepat, yaitu ya A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, E. Kontekstual. Ini terkait strategi pembelajaran, model-model pembelajaran. Ingat ketika ada kata kunci situasi kehidupan sehari-hari, ya, kehidupan nyata. Nah, itu termasuk kontekstual, ya, kontekstual. Jadi untuk menjawab soal di atas itu peserta harus rekan-rekan harus memahami ya model-model pembelajaran dan karakteristiknya seperti kooperatif. Nah, ini saya jelaskan persatu persatu biar rekan-rekan jelas, kita bahas tuntas pada hari ini ya. Jadi kooperatif itu adalah suatu strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis di mana siswa-siswa itu bekerja dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota antara 4 sampai 5 orang secara heterogen ya, untuk mencapai tujuan-tujuan bersama ya. Kemudian untuk strategi pembelajaran problem solving itu merupakan kerangka konseptual tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real dalam kehidupan nyata atau autentik, bersifat tidak tentu, terbuka, dan untuk merangsang dan menantang si peserta didik ya, siswa untuk berpikir kritis untuk memecahkannya. Itu berasal dari problem ya. Kemudian ada inquiry. Nah, inquiry itu sendiri proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen untuk mencari jawaban maupun memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan berpikir kritis dan logis. Hampir sama tapi konteksnya berbeda loh ya. Kemudian sedangkan discovery ya, discovery learning itu merupakan model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep. Nah, itu kuncinya, menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Nah, itu discover, mengcover ya, menyimpulkan konsep itu. Kemudian kontekstual ya, atau bahasa Inggrisnya contextual teaching and learning. Itu merupakan konsep belajar yang mengikat antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dia miliki dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu namanya kontekstual. Oke, kita lanjutkan. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep, prinsip, atau hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? A. Bagan, B. AP itu alat permainan edukatif, C. flipchart, D. foto, E. gambar. Ya, ini soal kemarin sering keluar, ya mungkin ada yang tahu. Iya, itu bagan ya. Karena untuk menyederhanakan konsep ya atau prinsip hukum itu pakai bagan. Kita perjelaskan. Jadi untuk soal seperti ini rekan-rekan harus memahami ya, jadi pengertian jenis, keunggulan, kelemahan dari media pembelajaran itu. Untuk media foto itu kelebihannya sifatnya konkret, menunjukkan pokok masalah dibanding media verbal. Kemudian dapat mengatasi batasan ruang dan waktu. Untuk kelemahannya hanya menekankan persepsi indera mata, ya, fokus pada mata, dan kurang efektif untuk kegiatan pembelajaran kalau bersifat kompleks. Kemudian
Ini bagan atau chart tadi ya. Jadi seperti halnya media grafis yang lain, fungsi yang pokok adalah itu menyajikan ide-ide atau konsep yang sulit disampaikan secara tertulis atau secara kompleks ya. Jadi hanya poin-poinnya saja. Untuk bagan itu lebih simple. Kemudian syarat bagan yang baik itu adalah dapat dimengerti anak. Jadi kalau rekan-rekan membuat bagan atau istilahnya eh, storyboard ya, bisa seperti itu lebih disederhanakan dan lugas, artinya tidak rumit dan tidak membelit-belit ya, agar tetap ibaratnya terlihat tidak kehilangan daya tarik ya, seperti itu. Contohnya bahkan organisasi, siklus air, nah itu kan lebih mempermudah pemahaman siswa ya. Kemudian ada AP ya, alat permainan edukatif. Jadi alat ini untuk bermain sambil belajar. Artinya alat dan permainan ini sendiri merupakan sarana belajar yang menyenangkan. Jadi anak itu tidak bosan, di samping bermain mereka juga belajar. Kemudian aspek pengembangan seperti hanya keimanan, ketakwaan, daya pikir, daya cipta, kemampuan olah tubuh itu juga teraplikasikan seperti itu. Jadi psikomotoriknya juga dapat ya. Seperti mungkin bermain ludo ya, atau mungkin sambil diintegrasikan dengan pembelajaran. Kemudian kita ke soal yang berikutnya. Nomor 6, seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimasukkan untuk menentukan hasil dan memajukan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi formatif, evaluasi sumatif, evaluasi selektif, evaluasi diagnostik, evaluasi penempatan. Nah, ini termasuk evaluasi pembelajaran ya. Ya, jawaban yang tepat apa? Iya, itu adalah sumatif. Nah, masih ingat kemarin? Jadi jenis evaluasi itu berdasarkan tujuannya. Nanti akan saya bagikan file terkait materi pembelajarannya biar rekan-rekan bisa untuk bahan ajarnya secara gratis ya. Jadi jenis evaluasi berdasarkan tujuan itu yang pertama evaluasi diagnostik, itu adalah evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya, mendiagnostik ya, mendiagnosa kalau dokter ya. Kemudian evaluasi selektif. Nah, evaluasi ini digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program tertentu. Misalkan akan diadakan seleksi MIPA ya, atau mungkin seleksi lomba fisika tingkat nasional. Nah, di situ ada evaluasi selektif, mana kriteria yang cocok untuk siswa yang ikut seleksi perlombaan ya, misalkan seperti itu. Kemudian ada jenis evaluasi berdasarkan tujuan, itu evaluasi penempatan. Jadi evaluasi ini digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu sesuai dengan karakter siswa. Misalkan di kejuruan atau enggak gitu, ketika rekan-rekan mungkin dulu di SMA ada penjurusan IPA, IPS, bahasa, nah itu juga termasuk evaluasi penempatan ketika di kelas 2 dan 3-nya. Kemudian ada evaluasi formatif. Nah, evaluasi formatif ini dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar. Dan yang kelima, evaluasi sumatif itu evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Seperti itu ya. Kemudian ada lagi jenis evaluasi berdasarkan sasarannya. Nah, secara sasarannya yaitu evaluasi konteks, yaitu untuk mengukur konteks program baik mengenai rasional tujuan, latar belakang program maupun kebutuhan-kebutuhan yang muncul dalam perencanaan, seperti itu. Kemudian ada juga evaluasi input, yaitu diarahkan untuk mengetahui input baik sumber daya maupun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan penginputan. Kemudian evaluasi proses. Nah, ini untuk melihat proses pelaksanaan baik mengenai kelancaran proses, kesesuaian dengan rencana, faktor pendukung dan faktor penghambat yang muncul pada dalam proses pelaksanaan dan sejenisnya. Misalkan mungkin dalam proses pembelajaran ya, seperti itu. Kemudian ada evaluasi hasil atau produk. Jadi evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang dicapai berdasarkan keputusan akhir ya, untuk menentukan keputusan akhir, untuk memodifikasi ya,
Dan juga yang terakhir evaluasi outcome itu adalah evaluasi untuk kelulusan ya. Rata-rata mungkin tiap tahun lulusnya berapa jumlahnya, mungkin kita evaluasi ketika banyak alumni atau lulusan yang kurang maksimal atau mungkin kurang berkualitas. Nah itu juga termasuk evaluasi outcome ya. Oke ya, saya jelaskan terlalu panjang, tidak apa-apa ya. Nomor 7, seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun RPP. Nah, materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, dan struktur keilmuan. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu. Ini untuk langkah yang harus dilakukan seorang guru ketika memilih materi ya. Ya, jawaban yang tepat adalah A ya, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, KD, dan indikatornya. Ya, betul. Jadi langkah-langkah memilih materi pelajaran, yang pertama kita mengidentifikasi aspek di dalam KI, KD, dan indikator, serta mengidentifikasi jenis-jenis materi pelajaran. Kemudian memilih materi pembelajarannya sesuai KD atau belum ya, dan indikator penyampaiannya. Kemudian memilih sumber materi pelajaran sementara. Kemudian potensi peserta didik ketika relevan dengan karakteristik daerah atau tidak. Jadi itu perlu untuk pertimbangan dalam memilih materi pelajaran. Kemudian tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, spiritual peserta didik juga perlu diperhatikan. Kemudian kebermanfaatan bagi peserta didik seperti aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Kemudian relevansi dengan kebutuhan peserta didik. Nah, untuk kebutuhan peserta didik ini materinya cocok atau tidak ya, serta tuntutan lingkungan alatnya ini pas atau tidak, atau mungkin terlalu banyak materinya kemudian alokasi waktu jadi terganggu ya. Kemudian kita ke soal nomor 8. Dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran atau RPP ya, sebagaimana yang tertuang dalam Kemendikbud nomor 22 tahun 2016. Jadi RPP itu mencakup sekurang-kurangnya ini ya, A, B, C, D, E. Ya. Karena ini untuk pembelajaran atau untuk latihan ya. Jadi saya langsung perjelas saja. Jadi ketika rekan-rekan menemukan terkait susunan RPP, susunan silabus, kita merujuk pada Permendikbud nomor 22. Nah, untuk sekurang-kurangnya dalam RPP itu adalah identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kompetensi dasar, indikator pencapaian, tujuan pembelajaran, materi ajar, model media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Jadi jawabannya yang E ya. Namun ini akan saya sampaikan. Jadi di Permendikbud nomor 22 itu tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, itu RPP itu sendiri adalah rancangan kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Nah, RPP itu dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam mencapai KD ya. RPP juga disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan satu kali pertemuan atau lebih ya. Nah, setelah itu di dalam Permendikbud juga secara tegas dijelaskan bahwa minimal RPP itu terdiri atas identitas sekolah, identitas mata pelajaran, KD, indikator pencapaian ya, tujuan pembelajaran, materi ajar, model ya, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Seperti itu. Diingat-ingat
ya, atau mungkin kita pelajari lebih dalam. Lanjut kita ke soal nomor 9. Ya, ini soalnya agak hot. Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Nah, pada awal semester baru ya di tahun 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik ternyata ya. Bukan visual ya. Kalau menggunakan gambar kan visual. Sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat untuk dipilih guru adalah, nah ini kooperatif, PBL, contextual inquiry discovery. Nah, ya, jawaban yang tepat adalah project based learning. Ingat ya, mereka 70% lebih ke kinestetik. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, rekan-rekan harus memahami macam-macam strategi pembelajaran. Seperti yang saya sampaikan tadi, pada kooperatif itu intinya ya strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis untuk siswa bekerja sama secara kelompok kecil dan anggota antara 4 sampai 5 secara heterogen ya untuk mencapai tujuan kelompok ya, tujuan bersama. Kemudian ini saja jelaskan lagi untuk problem solving itu kerangka konsepnya ya itu menggunakan masalah-masalah real dalam kehidupan nyata, namun bersifat tidak menentu ya dan terbuka serta merangsang dan menantang siswa berpikir kritis untuk memecahkan masalahnya. Kemudian PJBL, problem based learning ya. Ini model pembelajaran ini ya, strategi pembelajaran ini berdasarkan penerapan proyek atau melibatkan siswa menyelidiki masalah di dunia nyata. Kemudian inquiry itu mendapatkan informasi melalui observasi dan eksperimen ya untuk meningkatkan berpikir kritis dan logis. Sedangkan discovery itu melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki permasalahan untuk menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah diajarkan tadi. Sedangkan kontekstual yaitu guru ya mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Jadi yang paling tepat untuk cenderung ke kinestetik itu ke pembuatan proyek ya. Jadi kalau proyek itu tidak hanya mikir tapi juga gerak ya, gerakannya ya pasti dapat ya otak atik atau mungkin menggabung-gabungkan. Nah itu tepat untuk tipikal kelas siswa yang kinestetik ya. Kita lanjutkan nomor 10. Di sekolah seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput, kemudian dilarang mencoret-coret meja. Nah, hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan. Nah, ini kecerdasan naturalis, kinestetis, visual spasial, verbal linguistik, logis matematik. Ya, jawaban yang tepat adalah yang natural. Kenapa? Jadi pembelajaran di kelas itu mengembangkan kecerdasan natural itu seperti ini. Rekan-rekan meminta peserta didik untuk melihat jendela keluar ya, mengamati cuaca misalkan ya. Hal ini untuk mengurangi kebosanan peserta didik di kelas. Nah, metode ini juga dapat dilakukan guru dengan mengobservasi di luar kelas ya. Anak-anak diminta keluar kelas, kemudian melakukan pengamatan dan mencatat hasilnya. Nah, jenis naturalis itu sendiri termasuk ekostudi, artinya strategi ini mengintegrasikan kepedulian peserta didik pada keberlangsungan bumi untuk suatu mata pelajaran, misalkan yaitu tadi tidak menginjak rumput, tidak membuang sampah sembarangan, membaca, menjaga lingkungan sekitar. Nah, untuk kecerdasan kinestetis itu adalah kecerdasan gerak ya, ibarat geraknya lebih lincah atau lebih ke psikomotornya, kinestetiknya geraknya. Kemudian visual spasial itu seperti memprediksi, mengamati gambar-gambar ya. Kemudian verbal linguistik itu cara bicaranya, misalkan cara presentasinya gampang, mudah dimengerti teman yang lain. Nah, itu termasuk kecerdasan verbal linguistik. Sedangkan logis matematik ya terkait simbol-simbol, hitung-hitungan, nah seperti itu ya bentuk kecerdasan.
Baik, saya rasa sudah paham. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar atau checklist dalam bentuk skala yang harus diisi oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Nah, jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut yaitu titik-titik. A. Penilaian kinerja, B. Penilaian proyek, C. Penilaian portofolio, D. Pertanyaan terbuka, E. Penilaian diri. Ya, untuk jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Penilaian kinerja. Kenapa? Jadi penilaian kinerja itu sebenarnya sering dikaitkan dengan unjuk kerja ya. Jadi untuk pelaksanaannya itu digunakan untuk mengukur status kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil belajar atau hasil kerja dari suatu tugas. Nah, penilaian kinerja itu sendiri itu untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu dengan maksud agar peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilannya. Sedangkan bentuk instrumennya itu berupa daftar checklist, ya, catatan atau anekdot narasi, ataupun skala penilaian atau rating scale. Ya, itu ya. Kita bahas ke selanjutnya. Jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah titik-titik. A. Penilaian kinerja, B. Penilaian portofolio, C. Penilaian proyek, D. Penilaian jurnal, E. Penilaian diri. Masih tentang penilaian. Ya, jawaban yang tepat adalah penilaian proyek, menghasilkan karya loh ya. Jadi project assessment atau penilaian project ya. Itu bentuk penilaian diwujudkan untuk memberikan tugas kepada peserta didik secara kelompok. Kemudian pada penilaian terhadap tugas belajar harus diselesaikan oleh peserta didik pada waktu periode tertentu. Nah, penilaian proyek itu sendiri juga dikatakan sebagai penilaian dalam bentuk penugasan untuk mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara kelompok. Nah, sedangkan penilaian proyek sendiri itu dapat memperoleh informasi berkaitan dengan kemampuan peserta didik seperti pengetahuan, pemahaman, aplikasi, sintetis informasi ya, data ya atau data sampai dengan permaknaan atau menyimpulkan. Seperti itu. Kita bahas berikutnya. Pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajarnya yaitu daftar checklist ya, daftar cek, B. Benar salah atau true and false, C. Pilihan ganda, D. Menjodohkan, E. Jawaban bebas atau completion test. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Daftar cek. Nah, ini saya jelaskan dulu. Bentuk pilihan unjuk kerja ya, daftar cek itu bisa seperti halnya untuk penilaian unjuk kerja ya. Jadi ini untuk mengukur kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja suatu tugasnya ya, seperti itu, hampir mirip. Nah, ini di sini siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilannya yang dimilikinya dan guru menilai kompetensinya. Nah, dari kata kunci itulah kita bisa menggunakan merekam hasil belajarnya dengan daftar checklist ya, untuk mengetahui ya, merekam hasil belajarnya ya dari penilaian kinerja itu sendiri dengan menggunakan daftar checklist, catatan anekdot atau skala penilaian. Kita lanjutkan ke soal nomor 14. Sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru tersebut disebabkan materi dalam soal pembagian belum dipelajari oleh siswa. Karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu, nah ini soal harus sesuai indikator. B.
Pokok soal harus dirumuskan secara jelas. C. Pilihan jawaban harus homogen dan logis. D. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. E. Butir tes tidak bergantung pada jawaban sebelumnya. Nah, ini rekan-rekan misalkan membuat soal ya tes pilihan ganda, kemudian siswa rekan-rekan kesulitan menjawabnya. Nah, karena kesulitan menjawabnya, karena materi tersebut harusnya diberikan pertemuan berikutnya, tapi sudah dibuatkan dalam bentuk tes pilihan ganda itu. Nah, kalau bisa jangan sampai ya kasus seperti ini. Nah, itu jawaban yang tepat itu harus soal itu harus sesuai dengan indikator. Jadi kita ketika membuat soal harus merujuk pada indikator, jangan indikator yang belum waktunya disampaikan sudah kita buatkan dalam bentuk soal ya. Kita merujuk indikator. Untuk pembahasannya, jadi secara teoritis kualitas soal tes itu bentuk objektif itu dapat ditelaah dengan memperhatikan yang pertama, butir harus sesuai dengan indikator yang ditetapkan ya, butir soalnya. Kemudian hanya ada satu jawaban yang benar, tidak ambiguitas ya. Kemudian pengecoh atau distraktor istilahnya itu bersifat homogen ya, hampir sama dan berfungsi. Ini kemudian ini saya jelaskan terkait kelebihan tes bentuk objektif tadi pilihan ganda ya, biar detail. Jadi yang pertama kelebihannya itu adalah lingkup materi yang diujikan luas sehingga dapat mewakili materi yang sudah diajarkan atau istilahnya representatif ya, seperti itu. Kemudian kelebihannya juga tingkat validitas isi relatif tinggi ya, itu kelebihan dari tes bentuk objektif. Kemudian proses koreksi itu lebih mudah ya dan objektif penskorannya. Kemudian tidak memungkinkan peserta tes untuk menggunakan hal yang tidak berkaitan dengan pertanyaan. Misalkan pertanyaannya apa, dia jawabnya apa, kan tidak mungkin, pasti harus ada sesuai pilihan yang sudah ditentukan. Misalkan contohnya multiple choice, pilihan ganda. Selanjutnya informasi hasil tes dapat lebih cepat ya. Itu untuk informasinya hasil tesnya lebih cepat. Kemudian tingkat reliabilitas cukup tinggi, kemudian memungkinkan penyelenggaraan tes bersama pada wilayah yang luas. Nah, makanya ujian nasional itu menggunakan multiple choice atau bentuk tes objektif ya. Karena bisa diselenggarakan bersamaan pada wilayah yang luas, bahkan satu negara itu bisa ya, seperti itu. Itu ya. Sedangkan kelemahannya atau kekurangan tes objektif, nah itu ada kelemahan ada kekurangan ya. Yang pertama tidak mengembangkan daya nalar peserta tes ya. Walaupun soalnya hot, tetap ya itu ada keterbatasan ya. Tidak mengembangkan daya nalarnya. Kemudian peserta tes cenderung menjawab dengan jalan menerka. Kalau misalkan rekan-rekan ya nanti ujian ya, tes kemudian tidak bisa notok ya, pasti kan menerka-nerka. Nah, itu cenderung menjawab dengan jalan menerka-nerka, itu kelemahan tes objektif. Kemudian memungkinkan terjadi kecurangan atau saling menyontek. Nah, kalau misalkan peserta didik kita kemungkinan kan tahu sendiri, misalkan jawaban nomor 1A atau B. Nah, seperti itu ya. Kemudian mengembangkan dan menyusun soal relatif sulit dan waktu lama. Nah, untuk mengembangkannya dan menyusun soal tes objektif itu lebih sulit ya, dan waktunya cukup lama. Apalagi kalau kita membuat bentuk dalam soal HOTS. Kemudian membutuhkan waktu untuk membaca soal dan jawabannya sehingga mengurangi waktu ujian. Nah, seperti halnya saya jelaskan ini tadi. Pasti ini nanti durasinya banyak ya. Saya bacakan karena soalnya juga banyak ya terkait teks ini tadi, karena sifatnya HOTS. Kemudian salah satu bentuk tes objektif itu kan pilihan ganda seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, tes pilihan ganda itu sendiri adalah bentuk tes yang jawabannya harus dipilih dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Itu tadi kelemahan dan kelebihan tes objektif. Contohnya tes pilihan ganda multiple choice. Kita lanjutkan. Ini soalnya hot semuanya ya. Hasil penilaian akhir yang dilakukan oleh guru diketahui beberapa siswa telah memenuhi ketuntasan belajar dan ada juga siswa yang belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar.
Berdasarkan pada kasus tersebut, guru dapat melakukan tindak lanjut hasil penilaian yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal. Berikut merupakan pemanfaatan hasil penilaian oleh guru. Kecuali A. Memperbaiki program pembelajaran. B. Menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah. C. Menyelenggarakan program pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi. D. Mendiskriminasikan hasil penilaian. E. Menyusun laporan hasil penilaian. Oke, mana untuk jawaban yang tepat? Masih semangat ya? Ya, jawaban yang tepat adalah yang D ya, mengadministrasikan hasil penilaian. Itu kecuali ya. Untuk mengadministrasikan kan itu nomor sekian ya. Yang penting kan memperbaiki programnya, menyelenggarakan remedialnya ya, menyelenggarakan pengayaannya, kemudian menyusun hasil laporan penilaiannya. Itu ya. Jadi saya lewatkan langsung ke soal nomor 16. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun RPP. Nah, materi dan media tersebut disampaikan pada proses pembelajaran yang dimaksud agar siswa tidak kesulitan memahami pelajaran. Nah, langkah yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi apa? Nah, di sini A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. B. Menganalisis kompetensi peserta didik, relevansi dan karakteristik daerah dan struktur kurikulum. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pelajaran. E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Ini kayaknya hampir sama dengan soal yang tadi ya. Nah, kita ingat-ingat, kira-kira masih ingat enggak? Ya, jawabannya adalah yang A ya. Jadi saat kita memilih materi, yang pertama kita harus mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dasar. Memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar, tentunya kemudian memilih sumber bahan ajarnya. Itu ya. Nomor 17. Jika seorang guru ingin melakukan penilaian portofolio pada proses pembelajaran, maka penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara A. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas siswa. B. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan sumatif tiap siswa. C. Memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah. D. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam satu album sebagai bukti hasil belajar. E. Mengumpulkan lembar-lembar jawaban hasil ulangan tiap siswa untuk melihat kesulitan siswa dalam memahami pokok bahasan tertentu dan kemudian diberikan penjelasan dan pengajaran dan tes remedial. Nah, ingat untuk portofolio rekan-rekan harus paham. Jadi portofolio itu terkait tentang mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang diberikan atau yang telah dimasukkan baik oleh guru dan rekan-rekan siswanya dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Biasanya di mapping ya, dimasukkan map sendiri. Nah, itu termasuk tugas portofolio ya. Begitu. Nah, untuk penilaian portofolio sendiri akan saya jabarkan. Penilaian portofolio itu penilaian otentik ya, dikarenakan pada sekumpulan karya peserta didik yang diambil selama proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu, misalkan selama 1 semester. Nah, karya-karya itu berkaitan dengan mata pelajaran dan disusun secara sistematis dan terorganisir. Kemudian penilaian portofolio itu sendiri dilakukan secara bersamaan ya, bersama peserta didik dan guru. Hal itu dimaksudkan untuk menentukan fakta-fakta peserta didik dan proses bagaimana fakta-fakta tersebut diperoleh sebagai salah satu bukti bahwa peserta didik telah memiliki kompetensi dasar dan indikator dari hasil belajar sesuai dengan yang telah ditetapkan. Nah, kemudian untuk melakukan penilaian portofolio secara tepat perlu diperhatikan yang pertama kesesuaian, saling percaya antar pendidik dan peserta didik, kerahasiaan bersama antara pendidik dan peserta didik, kepuasan memiliki bersama antara pendidik guru ya dan peserta didik, serta penilaian proses dan hasil. Begitu. Selanjutnya nomor 18.
Dalam kegiatan penilaian otentik, banyak model yang dapat digunakan pada suatu penilaian seseorang guru sehingga siswa untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu. Bentuk penilaian otentik tersebut merupakan contoh penilaian otentik berbentuk titik-titik. A. Proyek, B. Kinerja, C. Portofolio, D. Antar teman, E. Penilaian diri. Nah, ini bentuk penilaian otentik yang cocok ya. Kata kuncinya mendemonstrasikan tugas belajar. Iya, itu adalah penilaian kinerja. Jadi penilaian kinerja atau unjuk kerja itu untuk mengukur seberapa jauh seseorang dapat melakukan suatu tugas atau pekerjaan sesuai dengan standar atau kriteria yang ditetapkan. Misalkan keterampilan dalam mengoperasikan alat atau peralatan seperti komputer, peralatan produk teknologi, memperagakan gerakan dan kegiatan belajar yang sejenis. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran project based learning. Menentukan pertanyaan berdasar, kemudian mendesain perencanaan proyek, kemudian menyusun jadwal, memonitor peserta didik dan memajukan kemajuan proyeknya, menguji hasil proyeknya itu, kemudian mengevaluasi pengalaman atau evaluate the experience. Nah, untuk yang tepat itu cocoknya yang mana? Ini biasanya dalam bentuk soal hampir mirip seperti ini ya. Rekan-rekan diminta untuk mengurutkan langkah-langkah suatu model pembelajaran yang benar. Ya. Jadi saya jawab yang paling tepat ya sudah tepat seperti itu 1 2 3 4 5 6. Jadi jangan sampai terkecoh. Yang pertama terkait project based learning atau PJBL itu merupakan strategi pembelajaran yang dikembangkan ya berdasarkan penilaian proyek dengan melibatkan siswa yang menyelidiki masalah dunia nyata ya, dari menentukan pertanyaan dasar ya, mendesain perencanaan proyek, kemudian menyusun jadwal kapan pelaksanaannya. Setelah itu kita memonitor ya peserta didik bagaimana kemajuan proyek tersebut. Setelah itu menguji ya hasil proyeknya, setelah menguji baru mengevaluasi berdasarkan pengalaman. Seperti itu ya, diingat-ingat. Ya, kemarin juga keluar ini ya di SKB. Kita lanjutkan ke soal yang terakhir. HOTS. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah, nah ini tentang model pembelajaran ya. Ini role playing, B inquiry, C problem solving, D picture and picture, E kontekstual. Ya, ini untuk berpikir dan bertindak kreatif ya, untuk memecahkan masalah secara realistis. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C ya, problem solving ya. Jadi problem solving itu sendiri merupakan kerangka konseptual tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real dalam kehidupan nyata atau ontaktik yang bersifat tidak menentu, terbuka, dan dapat merangsang serta menantang siswa berpikir kritis ya untuk memecahkan masalahnya. Seperti itu ya. Cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan 20 soal HOTS ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan dan dapat meningkatkan wawasan serta ilmu yang didapat terkait kompetensi pedagogik ya, yang mana kompetensi ini bisa untuk SKB, PPG dan lain sebagainya. Baik, jangan lupa untuk subscribe ya dan dukung channel ini. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan download untuk filenya di link deskripsi.